Out on the Wire, The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. Ini adalah rahasia dapur dari sebuah program podcast terkenal di sana yang mungkin kita bisa ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Ini podcasting lama-lama nyita waktu gue, buang waktu gue, atau malah membuat gue lebih senang, atau malah membuat gue lebih stres gitu. Gue sering kali berhenti pada waktu-waktu tertentu dan kembali mempertanyakan itu. Zaman now nih, kita bisa dapetin buku-buku yang bikin kita jump start gitu. Betul, gue suka banget kata-kata Stephen tuh. Quote of the day tuh. Yang bikin kita jump start. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Dan kali ini gue akan berbagi buku yang gue temukan. Ada 2 buku nih, Fen. Apaan ya, tuh? Boleh. Penulisnya sama. 7 juga boleh? Penulis yang ini bukunya udah ada 7 juga, ada lebih sih. Tapi gue tertarik sama 2 bukunya aja. Nama penulisnya itu Jessica Abel. Penulisnya Jessica Abel ini seorang komikus yang cukup terkenal di Amerika, dan dia salah satu komikus yang gue suka banget style gambarnya karena dia pakai style realis. Jadi kalau komik itu kan ada gambar yang lebih kayak Mickey Mouse gitu loh. Ya yang kartun gitulah. Sementara buat gue lebih suka komik yang realis, gaya-gayanya Jessica Abel ini. Nah, tapi yang menarik buat gue adalah karena kan beberapa bulan terakhir ini gue mendadak banyak aktivitas ngajar tentang podcasting gitu kan. Sehingga gue jadi harus menggali lagi banyak ilmu tentang tentang podcasting, tentang programming segala macam, buka-buka buku lama lagi gitu. Nah, gue ketemu nih bukunya Jessica Abel. Oke. Judul bukunya itu Out on the Wire, The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. Out on the Wire, The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. Nah, kebiasaan gue kalau nemu buku di Kindle itu adalah gue download sampelnya dulu. Baru gue buka beberapa halaman langsung gue beli. Karena itu ternyata komik, cuy. Non fiksi tapi formatnya komik gitu ya. Non fiksi tapi formatnya komik. Nah, yang langsung menarik perhatian gue adalah karena di buku itu kata pengantarnya oleh Ira Glass. Siapa dia? Ira Glass ini bisa dibilang salah seorang podcaster modern di Amerika yang terkenal dengan berbagai macam acara-acara podcastnya, walaupun dia juga seorang penyiar radio ya. Ira Glass ini salah satu podcastnya yang paling gue suka dan gue ikutin itu judulnya This American Life. Jadi si Ira ini memperkenalkan pola radio dan podcast yang baru yang lebih disebut sebagai narrative storytelling. Jadi dia bercerita. Polanya itu cerita. Karena kalau orang ngomong podcast itu kan ini monolog gitu kan ya. Atau dialog atau wawancara atau ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Sementara Ira Glass ini dia polanya itu seperti feature. Oke. Dia bercerita secara naratif, ada narasumbernya, tapi itu semuanya digabungkan menjadi satu bentuk cerita, bentuk narasi. Gitu. Nah, pola ini disebut sebagai narrative storytelling. Intinya begitu. Yang menarik adalah karena si Mbak Jessica Abel ini tertarik untuk menggali pengalaman dan cerita-cerita dari orang-orang radio yang disebut orang-orang radio modern yang bergerak di bidang storytelling gitu, dan menjadikannya sebuah buku how to gitu, buku tentang bagaimana sih lu menciptakan program radio yang sifatnya storytelling. Dan bonusnya adalah karena dia mengemasnya dalam bentuk komik. Itu yang gue suka gitu loh. Karena lu into komik ya. Itu 2 hal yang selalu menarik perhatian gue. Yang pertama itu audio atau podcast, yang kedua itu komik. Walaupun gue agak-agak sakit hati sih membaca komik ini gitu loh, karena ini nanti ada hubungannya dengan buku Jessica Abel yang kedua. Jadi gue itu kan udah lama punya draft buku tentang podcasting gitu ya. Yang kemudian gue rombak karena banyak berubah, dan itu sempat kepikiran gue mau bikin dalam bentuk komik.
Itu salah satu obsesi gue yang lain selain daripada podcasting. Dan itu udah jadi sebetulnya satu bab. Tapi gue nggak sanggup lanjutin karena lu bayangin komik itu kan lu bikin satu panel, lu harus banyak bercerita. Dan itulah yang dilakukan oleh si Jessica Abel ini. Gue bukan menyamakan diri gue dengan Jessica Abel, tapi gue justru ngiri sama si Jessica Abel karena dia bisa membuatnya. Sampai ke masalah intro, pengantarnya aja dia buat dalam bentuk komik. Sampai bagaimana dia bisa tertarik membuat sebuah buku tentang radio narrative storytelling. Itu ada pengantarnya, bagaimana dulu dia itu suka sekali mendengarkan radio, suka sekali mendengarkan podcast, sehingga kemudian nasib membawa dia ketemu dengan Ira Glass. Ira Glass kemudian mengajak dia untuk bikin komik tentang This American Life. Kemudian akhirnya ya dari situ dia bersambung. Dia bikin banyak cerita tentang komik. Nah, yang menarik adalah karena si Mbak Jessica ini mengaitkan antara podcasting dan radio atau audio lah ya dengan visual. Karena dia bilang itu sama-sama bentuknya visual. Lu membuat sebuah karya feature radio itu kan sebenarnya melibatkan unsur visual, dan itu buat dia logikanya sama dengan seorang komikus kayak dia. Makanya gue suka banget karena di komik ini gila keren banget. Pokoknya dia cerita prosesnya. Misalnya ya, gue bikin bab-babnya aja karena gue lebih tertarik untuk bahas buku yang keduanya sih. Tapi kalau lu suka radio, suka podcasting, lu harus ini. Jadi misalnya dia bahas misalnya tentang bagaimana mencari ide, terus bagaimana kemudian membentuk karakter dan suara lo, membentuk struktur cerita, bagaimana lo memanfaatkan unsur suara, bagaimana lo mengedit. Itu semua dia lakukan dengan wawancara dengan para podcaster-podcaster terkenal yang dulu memang tidak bisa dilepaskan dari dunia radio di Amerika. Jadi kayak Ira Glass, atau orang-orang yang ada di balik podcast terkenal kayak Radio Lab, The Mod, dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian dituangkan dalam bentuk komik. Dan yang menarik perhatian gue misalnya sampai ke bagaimana cara lu ngedit suara gitu. Itu kan jadi enak menjelaskannya dengan komik. Karena dia langsung gambar komiknya nih. Panelnya, cara ngeditnya begini, bagian ini harus dibuang seperti apa. Dan itu semua dibentuk dalam bentuk cerita. Gitu. Jadi gue menemukan harta karun yang luar biasa menariknya. Dan buat gue yang orangnya sangat visual, yang kadang-kadang otaknya perlu kalau mengutip episode dulu itu kan perlu di diffuse setiap saat gitu. Karena gue nggak bisa konsentrasi dalam waktu lama. Ini menarik karena dia sajikannya dalam bentuk visual. Harta karun ini buat Toto yang tertarik untuk main di podcasting juga. Lu kan mau bikin podcast juga kan, Tok? Wah, gue udah rancang bakal punya 3 series podcast. Dan satu yang jadi spesialisasinya si Jessica ini adalah bagaimana caranya mencari ide. Ide itu penting. Itu yang paling mahal di dunia podcast. Dan buat teman-teman yang jadi gini, di Indonesia sama di Amerika tuh sama sebetulnya dunia radionya. Orang udah mulai bosen dengan yang namanya nge-DJ, orang musik-musik, siaran, musik ngomong. Muncullah tren yang namanya talk radio. Talk radio ketika orang tuh ngomong melulu kayak Radio El Sinta gitu kan ya. Oh gitu ya. Ada beritanya, terus ada wawancaranya, ada feature-nya gitu kan ya. Lama-lama bosen lagi orang dengan pola itu, sehingga muncullah sebuah pola yang disebut sebagai narrative storytelling. Jadi dia benar-benar seperti sebuah feature yang dikemas dengan bagus banget, sehingga setiap detik itu berharga banget buat para pendengar, dan itu memang udah diperhitungkan dengan bagus. Gitu. Sekarang orang udah bosen dengan pola itu, lari lagi sekarang ke drama radio. Balik lagi ke drama radio. Iya, drama radio. Lari lagi ke investigasi. Tapi ujung-ujungnya apa? Polanya itu sebenarnya adalah narrative storytelling. Ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi karena orang tuh kan suka mendengarkan cerita gitu pada dasarnya. Naluri orang itu kalau dilihat dari zaman-zaman purba dulu. Nah, kita ngomong sejarah lagi nih. Kita kan berangkat dari budaya bercerita gitu. Orang Indonesia kan selalu mengklaim bahwa budaya kita adalah budaya lisan. Sama aja sama yang di luar negeri juga. Awalnya adalah budaya lisan. Duduk, nggak beda perhatian, gitu ya. Nggak beda. Dengar cerita si kakek tentang masa lalunya. Itu sama storytelling. Nggak beda.
Jadi begitu, itu buku yang pertama. Sekali lagi judulnya, bentar, kelok lagi iPad. Oke. Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio, karya Jessica Abel dengan kata pengantar oleh Ira Glass. Wajib kalau lu pengen belajar podcasting untuk tingkat lanjutan ini, wajib punya ini buku. Gitu. Mungkin kapan-kapan kita ini ya, mungkin kapan-kapan nanti kita bikin satu episode yang ngebahas buku-buku yang tentang storytelling gitu. Yoi. Itu banyak tuh gitu. Mana buku yang menurut lu oke buat storytelling? Buat belajar gitu. Storytelling gitu. Kalau gue gini, gue dulu ya. Sebenarnya prinsip-prinsip di sini bagus. Cuman kan lu tahu sendiri gue tuh nggak begitu gini. Makanya tadi gue ketika lu membahas ini gue menekankan bahwa ini buku adalah non fiksi tapi diberikan dalam bentuk komik gitu. Nah, sekali lagi ini masalah preferensi aja ya. Kalau gue tuh kalau lihat komik bawaannya nanti jadi ke fiksi gitu. Dan paham. Mudah maksud gue kan. Nah, itu pun yang mencoba ada juga beberapa. Gue tadi kepikiran ketika lu tadi mau bikin buku podcasting dari buku yang sifatnya quote unquote technical gitu kan. Terus lu mau bikin sebagai komik, menurut gue jenius banget. Ada beberapa yang kalau di dunia IT lu mungkin pernah lihat buku, tapi mungkin lu nggak ambil ya. Namanya The Phoenix Project. Oke. Phoenix Project itu sebenarnya novel tapi di-create untuk menggambarkan tentang DevOps. Jadi salah satu ya dalam satu dunia IT itu ada namanya DevOps lah gitu ya. Mungkin yang ngerti IT gitu kan. Nah itu dalam bentuk novel gitu. Dan gue coba baca dan gue kagak mudeng malah. Kan jadi bentuk cerita, dari bentuk cerita. Dan mungkin kalau itu jadi agak bentuk fiksi. Tapi sama lah kayak dulu Dunia Sofi. Dunia Sofi. Apa sih Dunia Sofi itu kan sebenarnya ngomongin tentang filsafat kan gitu kan. Tapi alih-alih menggunakan buku tentang alih-alih menggunakan format technical quote unquote ya atau format textbook gitu ya, dia menggunakan format cerita. Nah itu juga malah sulit gitu menangkapnya. Tapi mungkin sekali lagi itu preferensi gue ya, masalah gue mungkin agak kesulitan membaca fiksi mungkin kalau gue gitu. Gitu. Walaupun kalau gue lihat ini gue udah lihat bukunya di Kindle gitu kan ya. Sebenarnya menarik. Tapi ya kalau buat gue, jadi gue agak, kalau gue sendiri pribadi ya, gue jadi kerja 2 kali untuk menyarikan ini gitu. Maksudnya kerja 2 kali? Jadi gini, ketika lu, ini kan ada bab yang mana nih? Gue lagi lihat Kindle aja. How to make radio that's good gitu. Bagus banget gambarnya gitu. Ada orang kayak masuk ini terus ada where do stories come from. Nah, dia dulu yang jelasin kan ngomongin tentang internship-nya di sini. Gue belum baca penuh ya karena gue baru dapat juga gitu. Terus sebenarnya bagus gitu. Tapi kalau buat gue jadi harus gue menyarikan dari gambar-gambar ini dari box-box bubble percakapan ini menjadi sesuatu yang bisa gue convert. Oh ternyata storytelling itu begini gitu. Mudah nggak maksud gue? I see. Nah kalau gue jadi gue kerja 2 kali keras daripada lu bentuk daripada lu kasih gue buku tentang storytelling yang sifatnya quote unquote textbook atau sifatnya technical gitu. Kalau gue gitu. Tapi mungkin gue harus baca pelan-pelan lagi gitu. Dan satu hal sih sebenarnya yang lu harus struggle juga ketika membaca ini adalah karena ini memang buat audiens di Amerika. Dalam artian audiens program-program radio yang disebutkan di sini. Misalnya This American Life, The Moth, Radio Lab. Itu kan semua podcast-podcast terkenal di Amerika yang juga berangkat dari acara radio. Jadi lu harus tahu itu dulu, baru lu bisa appreciate ini. Tetapi kalau lu bisa mengesampingkan itu, kemudian membaca, karena dia juga dalam bentuk cerita, lu mendapatkan banyak hal juga gitu loh. Contoh-contoh bagaimana mereka membuat skrip, itu dibuat semuanya dalam bentuk komik gitu. Oke. Gitu. Bapak Steven tertarik dengan podcasting lebih lanjut? Karena Steven kan pernah bikin podcast, gue tahu. Iya, 1-2 episode. Terus? Tapi ini jadi tuh udah ngumpulin tugas belum, Pan? Kemarin. Tugas saya ini Cyberkreasi. Tapi menurut aku kalau anggapan Mas Toto seperti demikian ya kita boleh saja untuk mencari alternatif lain gitu ya. Tapi kalau misalnya betul. aku lihat dari deskripsi bukunya tuh memang yang pertama tuh kita harus harus into the podcast dulu gitu ya mungkin ya. Karena kita akan lebih kepincut gitu ya karena ini adalah
rahasia dapur dari sebuah program podcast terkenal di sana yang mungkin bisa mendapatkan kita dapatin resep-resep dapur mereka yang mungkin kita bisa ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Betul. Judul keduanya apa nih? Oke. Ini sebenarnya udah lama. Kalau buku yang pertama tadi itu kan terbitan tahun 2015. Iya. Nah, kalau buku yang ini keluaran 2017. Jadi relatif masih baru. Genrenya self-help books. Hah? Apa? Gue langsung nyebutin genrenya dulu, self-help. Bukan komik. Oke. Judulnya adalah Growing Gills. How to find creative focus when you are drowning in your daily life. Sebentar. Gue mau tanya sebentar. Kenapa lu malah milih yang ini? Gue lihat bukunya dia karena gue lagi buka jessicaabel.com nih. Terus gue tadi lihat yang buku yang barusan kita bahas, Out on the Wire ya. Gue juga lihat Growing Gills. Gue nggak kepikiran bahwa lu ngambil ini. Kenapa lu? Gue malah kepikiran lu tadi ngambil A Radio and Illustrated Guide gitu. Tebakan gue. Tapi lu malah ngambil yang Growing Gills gitu. Gue bingung gitu. Bayangin gue lu akan ngambil Radio and Illustrated Guide gitu. Karena ini juga storytelling dalam artian gue begitu gitu. Ini ceritanya panjang sebetulnya. Oh, panjang. Nggak, sebenarnya lebih kepada pekerjaan gue. Jadi gue sebenarnya punya buku ini pertama kali sebelum punya buku yang tadi gitu. Jadi Jessica Abel ini orang kreatif gitu loh. Dan gua dalam pekerjaan sehari-hari juga menuntut kemampuan kreatif gitu. Jadi otak gua tuh setiap hari diperes sama klien gitu loh. Dan gua dari dulu selalu percaya bahwa yang namanya kreatif itu nggak bisa dipaksa. Jadi pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif itu nggak bisa dipaksa muncul gitu. Nah ini akibatnya ya gua bisa relate banget dengan buku ini karena kan dia sebenarnya bagaimana sih caranya lu memfokuskan pikiran lu kepada hal-hal yang kreatif, walaupun lu udah sibuk dengan lu kalau dia istilah dia drowning in your daily life gitu, lu benar-benar lagi udah lagi ribet banget gitu. Oke. Nah di bukunya Growing Gills ini yang udah gue baca berulang kali itu si Mbak Jessica ini ngajarin gitu loh sebenarnya gimana ya lu ketika sedang mengalami kreatif block, lu nggak ada ide untuk membuat sebuah konsep-konsep kreatif, bagaimana lu mengatasinya, kemudian lu dikasih exercise. Jadi setiap bab tuh gue sukanya adalah ada bahasan, kemudian ada exercise tentang bagaimana untuk melatih otak kreatif lu untuk muncul gitu loh. Misalnya ada dia bahas tentang 3 whys. Jadi lu diminta untuk mempertanyakan pertama misalnya kenapa lu harus memulai ini atau apa yang memicu lu untuk memulai project ini gitu. Apakah kepentingannya di mana, prioritasnya di mana, apa pesan utamanya yang harus lu sampaikan. Itu disebut secara praktis sehingga gua banyak terbantu, gua terus terang oleh buku ini. Terus misalnya ada bab yang bicara tentang bagaimana lu sudah, ini gue suka istilah dia, drowning in idea depth. Jadi lu tenggelam dalam hutang ide gitu. Karena gue tuh punya buku yang isinya itu semuanya ide. Karena gue tahu suatu saat ini akan bermanfaat gitu loh. Jadi gue ada ide gue tulis, lagi di bus ada ide tiba-tiba gue buka buku notes gue tulis gitu ya. Tapi kemudian justru ada saat dimana lu tenggelam dalam semua ide itu karena nggak ada yang terwujud, nggak ada yang bisa lu wujudkan. Akibatnya lu lebih jago bikin ide ketimbang mewujudkan ide tersebut. Jadi di buku ini lu dilatih untuk bagaimana membuat inventarisasi semua hutang-hutang ide lu itu. Hutang-hutang ide lu. Dan bagaimana lu berusaha untuk mewujudkannya satu demi satu gitu. Gitu. Jadi gue suka karena ini benar-benar praktis gitu loh. Misalnya bahkan ada bagian yang paling gue suka itu ketika dia bicara soal
dia bilangnya time pricing. Jadi bagaimana lu menghargai waktu lu sendiri. Jadi contohnya misalnya di situ dia bilang lu harus memberikan harga pada waktu lu. Dan itu nggak mesti duit gitu loh, nggak mesti duit. Jadi misalnya berapa sih waktu yang lu, kalau dalam istilah kata-kata dia ya, berapa sih waktu yang lu donasikan? Untuk lu donasikan untuk menghabiskan waktu lu berantem dengan atau berdebat dengan seseorang di tempat kerja lu. Apalagi di bidang kreatif, kita sering banget berdebat kan. Atau lu bahagia nggak sih? Atau lu senang nggak sih dengan waktu lu yang terbuang untuk mengerjakan karya yang sebetulnya bukan bagian dari pekerjaan lo, mungkin itu bagian dari project pribadi lo, misalnya ya misalnya podcasting gitu, misalnya kayak gitu. Gitu kan? Atau apa sih yang lo bisa lakukan untuk lebih baik lagi? Karena gue sering sampai pada titik di mana nih podcasting lama-lama nyita waktu gue, buang waktu gue, atau malah membuat gue lebih senang, atau malah membuat gue lebih stres gitu. Gue sering kali berhenti pada waktu-waktu tertentu dan kembali mempertanyakan itu. Walaupun selalu akhirnya gue kembali karena gue merasa bahwa akhir pekan gue, walaupun mungkin 1 jam 2 jam akan lebih produktif dan menyenangkan kalau gue misalnya bikin episode podcast kayak gitu. Gitu. Kalau terus misalnya bagaimana memilih prioritas tertentu untuk dikerjakan, bagaimana mengatasi procrastinating gitu loh. Steven sama Toto tahulah, gue tipe orang yang nggak suka self-help books gitu ya. Gue sampai tahu ininya langsung. Nah, kalau ini memang self-help, tapi ini ditulis oleh orang yang benar-benar terlibat di industri kreatif. Orang yang si Jessica ini benar-benar terkenal dengan karya-karya kreatifnya, bukan hanya komik-komiknya gitu. Dia juga bahkan salah satu bukunya itu ya ini buku yang tadi tentang radio itu bahkan dia wujudkan dalam bentuk podcast gitu, misalnya dalam beberapa episode podcast untuk menceritakan atau mempromosikan buku-buku itu. Jadi ya gue percaya gitu loh, ini tipe-tipe orang yang bukan ngomong doang tapi sudah walk the talk. Sedap walk the talk. Gitulah kurang lebih lah. Apakah ini nanti akan membantu gue menyelesaikan komik podcast gue? Wallahu alam bisawab. Atau lo bikin jangan komik mungkin Ran, bikin dalam bentuk cerita kayak novel gitu. Tapi nggak tahu apakah jadi susah ini. Tapi kan lo jago ngarang cerita waktu itu. Kenapa nggak lo ngarang jadi kayak Dunia Sofi gitu? Gue tertarik terus terang. Bahkan buku podcast pertama gue itu udah jadi toh. Cuma kan harus gue rombak gitu loh. Nah, kenapa akhirnya gue lari ke komik? Itu nggak lain karena ternyata buat gue bener seperti salah satu yang kemudian bikin gue kepincut sama bukunya si Jessica Abel ini, karena dia menyamakan radio dengan komik yang dua-duanya menurut dia visual. Jadi gue pikir, wah gue akan lebih bisa memvisualkan pemikiran-pemikiran gue tentang podcasting kalau gue bikin dalam bentuk komik yang baru saja dibikin satu bab itu sekitar 8 halaman yang gue kerjakan dalam waktu 4 bulan. Karena gue harus bikin frame demi frame dengan resolusi yang tinggi gitu. Dan itu ternyata melelahkan. Atau mungkin lu bikin mix lah, jangan mungkin kalau lu bikin 100 halaman atau 200 halaman, mungkin komiknya separuh tapi penjelasan teksnya separuh yang lagi gitu, nggak fully komik, bisa jadi kan? Iya bisa juga ya. Karena kalau gitu kan lu harus menjelaskan semua di komik kan, jadikan komik mungkin sebagai unsur yang menarik gitu. Tapi dari buku ini gue merasa dapat ide karena prinsip dia dalam bikin komik itu, bahkan satu panel itu lu harus bisa mewakili beberapa halaman bahkan dalam satu panel. Itu tantangannya orang. Itu susahnya kan malah. Itu susahnya, makanya lu menggambarkan adegan-adegannya. Kayak misalnya komik gue itu komik podcast gue itu gue mulai dengan gambar gue lagi ngambil selfie diri gue sendiri gitu. Itu gambarnya aja seminggu, bos. Gue tahu men. Apa tuh? Ya mungkin lu bisa bikin komik
Tapi mungkin sekarang udah nggak dipakai lagi, men. Apa tuh? Dulu zaman-zamannya kita SD, SMP tuh pernah ada tuh dulu kayak gitu. Komik, bentuknya panel, tapi foto. Foto. Oh, oke. Dulu pernah nggak lo? Ada dulu nggak majalah apa dulu Ananda ya atau apa ya? Dia komik gitu, tapi foto gitu, bukan lukisan. Nah, cuman lu harus nyari orang banyak sebagai model lu Bang. Nah, ini rahasia tapi gue nih. Tapi kalau menurut gue menarik, nggak ada lagi loh yang ngeluarin kayak gitu. Sekarang ada nggak ngeluarin kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi foto terus dikasih kayak bubble komik gitu kan? Bubble, gitu. Nah, menarik ini rahasia gue yang gue belajar dari seorang temen yang juga seorang komikus. Jadi dia sadar bahwa itu ribet banget kan. Jadi yang dia lakukan adalah dia bikin foto sebetulnya, kemudian dia rekreasi dengan komik. Oh, oke. Gitu. Jadi kadang-kadang anak gue lagi perlu model tangan nih, foto anak gue aja, tangannya gue ambil lagi megang handphone. Gitu ya. Terus gue gambar. Bukan di tracing, tapi gue gambar ulang gitu loh. Gambar ulang, bukannya hanya men-tracing ya. Bukan tracing, bukan jiplak istilahnya, tapi gue gambar ulang gitu, dengan model tersebut gambar ulang. gitu. Karena kan tantangannya orang komik itu lebih kepada kemampuan lu untuk menggambar. Gitu. Jadi tantangannya adalah lu gambar dan lu masukin ceritanya. Ribet deh. Tapi gue bersyukur banget, paling tidak di bidang pekerjaan gue bersyukur banget dengan bukunya Mbak Jessica ini. Dan gue pikir ini akan bermanfaat buat bidang lain, bukan hanya untuk bidang kreatif. Karena bagaimanapun pekerjaan apapun, gue yakin termasuk elu bidang IT butuh atau Steven yang lebih kepada bisnis gitu, itu kan juga membutuhkan kreatif kan. Membutuhkan daya kreatif, daya berpikir kreatif gitu. Betul. Jadi sebenarnya buku-buku, kalau yang buku yang ini mungkin judulnya kita omongin lagi ya. Judulnya adalah Growing Deals: How to Find Creative Focus When You Are Drowning in Your Daily Life ya. Yep. Nah, bedanya dengan yang bukunya yang tadi tadi judulnya apa? Yang satunya lagi yang tadi lo bilang apa tadi judulnya? Gue jadi lupa. Out on the Wire: The Storytelling Secret of the New Master of Radio. Sama-sama by Jessica Abel. Cuman yang Out on the Wire ini The Storytelling Secret of the New Master of Radio ini dalam bentuk komik, sementara yang Growing Deals: How to Find Creative Focus When You Are Drowning in Your Daily Life ini bukan komik ya. Iya. Ini ada ilustrasinya, ada fotonya, gue lihat di sini kalau dari contoh Kindle-nya. Tapi bukan komik ya ini gitu. Betul. Men, bentar. Kalau gue lihat di websitenya dia, kok ada workbooks-nya, men? Iya, makanya. Karena dia punya bisa di-download ya. Jadi buku ini, buku yang tentang kreatif ini, itu bahkan ada komunitasnya toh. Oh, oke. Komunitasnya ada buku prakteknya istilahnya. Gue belum sampai ke situ karena buat gue ini ada beberapa buku yang akhirnya menjadi panduan gue gitu loh untuk dalam pekerjaan terutama. Gue belum explore tentang workbooknya. Tapi kembali ke bukunya misalnya ini gue suka banget nih. Yang benar-benar menyelamatkan nyawa gue dalam pekerjaan gue sehari-hari adalah bab yang bicara tentang bagaimana caranya lu bisa menyelesaikan sebuah proyek gede banget yang mengerikan. Dia bilangnya giant scary project gitu ya, gedenya minta ampun, tapi lu memecahnya dalam tahapan-tahapan kecil. Jadi ada target-target kecil yang bisa lu capai. Jadi misalnya proyek gede itu lu bagi menjadi 10 tahapan. Nah, lu berusaha untuk menggapai target pertama aja, tahap pertama aja udah berhasil, itu aja udah menjadi penyemangat. Ketimbang lu berpikir dalam konteks yang lebih besar gitu loh. Nah, di pekerjaan gue itu bermanfaat karena misalnya gue harus membuat sebuah konsep launching mobil gitu. Itu kan gede banget. Iya. Dengan ribuan dolar gitu biayanya. Dan itu udah nakutin duluan. Tapi ketika gue pecah-pecah menjadi ini dulu nih tahapan pertama, ini tahapan berikutnya, itu gue ketolong banget dengan bukunya si Mbak Jessica Abel ini. Mbak Jessica ini, oke. Gitu. Dan ya itu yang paling menyindir gue adalah ketika dia membahas soal prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda gitu. Itu semua dari kita selalu begitu. Yoi.
Anxiety is energy without a path. Elah. Gitulah. Dua bukunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan. Bermanfaat. Jadi udah dibaca dari awal tahun ya berarti ya Bang Ran? Oh, kalau yang Growing Guilt gue udah hatam. Udah berulang-ulang. Oh. Karena gue ada pada titik di mana gue udah mulai frustrasi, tapi juga merasa tertantang dengan pekerjaan gue gitu loh. Tapi sebenarnya gue menarik dengan lu bilang tadi, kan lu bilang bahwa lu tuh seniman gitu ya. Kebanyakan dari kita tuh akhirnya mungkin salah satunya adalah terjebak di situ gitu ya. Kalau being kreatif tuh selalu jadi seniman, dan seniman itu adalah pikirannya random gitu, nggak bisa diatur gitu. Iya nggak sih? Nah, keunikan dari banyak buku-buku luar negeri itu adalah sebenarnya dia mencoba mendekode itu gitu. Jadi kalau gue lihat ya, gue jujur aja, gue termasuk orang yang menurut gue terlalu otak kiri, kan gue selalu bilang kayak gitu kan ya, terlalu otak kiri, terlalu logis, dan gue pengen gitu jadi orang kreatif gitu. Gue ngeliat Rani gitu kreatif gitu, gue pengen tahu. Nah sebenarnya gue merasa gue bukan orang yang kreatif gitu kan. Dan kebanyakan akhirnya gue baca buku tentang kreativitas. Artinya sebenarnya proses kreatif itu bisa didekode sebenarnya kalau menurut gue gitu kan. Bisa didekode dalam artian lu kalau untuk cara nyari jadi kreatif itu salah satunya, dulu gue pernah baca buku lu unik banget gitu. Coba lu balik gitu. Misalnya gini dia bilang, prinsip kreativitas itu sebenarnya bukan selalu lu mengeluarkan ide bahkan dari sesuatu yang udah ada. Contohnya adalah kenapa lu kenapa nggak cari misalnya orang naik tangga, yang jalan kan orangnya gitu kan, dia bilang gitu kan. Lu naik tangganya, kenapa lu nggak pernah kepikiran bahwa yang jalan tangganya? Ya, iya benar. Akhirnya jadi eskalator gitu. Sebenarnya prinsip kreativitas itu lu main-main kayak gitu. Nah, cuman kan kalau buat orang yang gak kreatif, buat orang yang kreatif itu yang gua kumpulin namanya tacit knowledge gitu kan ya. Kalau buat orang yang suka belajar gitu kan, semuanya kan jadi kayak autopilot gitu loh, Ran. Maksudnya orang bisa ngerti matematika tuh begini. Pada dasarnya kita cuma butuh mendekode itu kan, dan sayangnya buku-buku kayak gini gitu ya, kayak misalnya cara ngegambar gitu. Kenapa zaman dulu nggak ada ya? Dan gue baru tahu belakangan bahwa ternyata Pak Tino Sidin itu orang yang menurut gue bisa mendekode bagaimana cara menggambar gitu. Yoi. Ya kan, metodenya bukan yang paling bagus, bukan. Gue nggak merasa banyak metode menggambar sekali lagi. Tapi menurut gue dia orang yang mengajarkan bagaimana lu menggambar dengan cara sistematis. Kalau lu sama sekali nggak bisa gambar gitu maksudnya. Dan itu banyak gitu ternyata di sekarang ya, kayak misalnya dulu Pak Tino Sidin, nggak tahu Steven tahu apa enggak gitu kan, gambar ayam tuh selalu bulatan satu kecil, terus yang bulatan gede di bawah, terus lu hubungin gitu kan sebenarnya. Itu kan salah satu metode. Begitu juga kalau gue lihat itu cara menggambar. Kemudian kalau kita ngomong storytelling, orang ada yang storytelling kayak Rani misalnya kayak gitu, storytelling ya udah natural aja gitu storytelling gitu. Tapi kan banyak orang yang pengen bisa storytelling apa ya sebenarnya apa yang metode yang Rani bikin gitu bisa storytelling, ya di-decode aja sama dia, dipecah-pecah gitu, akhirnya dibikin satu metode. Orang kreatif kan juga gitu ya, banyak buku-buku tentang creativity itu juga begitu gitu. Banyak buku-buku bahkan tentang bikin slide juga sebenarnya di-decode kayak gitu nanti ya. Betul. Kan gitu aja sebenarnya. Dan sayangnya dulu ketika kita kecil, kalau gue kecil gitu, nggak banyak buku-buku yang ngajarin ini gitu. Itu kreativitas gitu. Bahkan dan ini sekarang banyak banget, dari mulai cara lu bermain musik gitu kan ya. Kalau zaman dulu kan musik itu adalah bakat. Gue tahu bahwa ada beberapa orang memang ini perdebatan yang sampai sehari sebelum kiamat gue rasa kan tetap ada gitu. Apakah bakat, apakah seniman atau apa itu adalah nurture atau nature atau nurture gitu kan ya. Gitu ya bener ya. Terlahir atau dilahirkan gitu. Tapi gue selalu percaya sih sebenarnya dalam bidang apapun, bukan kreatif lah, seni itu diperlukan. Betul, ya, seni itu diperlukan. Betul. Matematika misalnya, itu kan ada seninya belajar matematika, atau seni memecahkan soal-soal matematika. Bahkan berdagang dunianya Steven saat ini itu pun ada seninya kan? Ada seninya. Makanya kita kan selalu bilang kalau secara knowledge itu namanya tacit knowledge, sesuatu yang nggak bisa lu ajarin gitu. Yes. Tapi dengan banyaknya buku seperti ini gitu ya, seperti tadi lu bilang creativity, atau tadi seperti gue bilang bagaimana cara ngelukis, gimana cara bikin doodle, kan sekarang ada ya bagaimana bikin doodle aja diajarin gitu. Paling nggak itu udah
sedikit membuka menguak sedikit misteri gitu. Minimal orang lu nggak trial and error sendiri gitu loh. Sekarang tuh kalau gue bilang, ya nggak sih? Ya nggak sih? Kalau zaman dulu kan betul orang kreatif, betul gue ada bakat, orang yang pegang kamera aja gitu ya, terus jepret, kayak foto lu bagus, foto gue di mana ya? Kenapa gue nggak jelek? Kenapa gue jelek? Tapi kemudian ada buku yang mengajarkan, ada teori third theory gitu ya, apa sih namanya, yang ada framing kayak gitu kan, ya orang kira bisa belajar misalnya walaupun untuk sebagian orang kreatif itu juga dilanggar lagi gitu, dan jadi bagus-bagus aja gitu kan, nanti dari situ dibuka. Tapi menurut gue yang kayak gitu, yang gue bilang seniman itu ya akhirnya jadi perdebatan, ada nurture atau nature. Dan jangan khawatir, ini nggak cuma masalah kreativitas, ada salah saat bahkan perdebatan ini sampai ke arah lo trader saham yang untung itu tuh nurture apa nature? Bakat dilahirkan atau dididik. Nah, itu juga jadi perdebatan, tapi itu persoalan lain lah ya gitu. Ya kayak gitu. Ya, maksud gue sekarang ini kita seneng banget gitu, banyak buku tentang storytelling gitu, ada banyak buku tentang ya itu tadi creativity gitu kan. Minimal kita kalau mulai gue nggak dari kalau tersesat atau kalau lama tuh nggak lama-lama banget gitu untuk nemuin. Yoi. Menurut gua, ya kan? Bener kan? Nah. Gitu. Gimana Pak Steven? Apakah Bapak Steven ini termasuk orang yang kreatif atau seorang seniman? Kayaknya bukan ya. Tapi ketika aku dengerin rekomendasi yang terakhir ini, aku kira beruntung banget ya. Zaman sekarang tuh kita ditunjang sama buku-buku. Iya, zaman now nih kita bisa dapetin buku-buku yang bikin kita jump start gitu. Yoi. Yang nggak langsung. Gue senang banget tuh kata-kata Steven. Betul, gue suka banget kata-kata Steven tuh. Quote of the day tuh. Yang bikin kita jump start. Apa ya bahasa Indonesia jump start ya? Ya itu. Apa ya, yang nggak usah dari nol gitu ya. Pokoknya langsung dipicu. Yang langsung, ya itulah. Kalau mobil tuh harus didorong gitu loh. Iya, didorong gitu, nggak usah terus nggak langsung lo jalan gitu, langsung masuk gigi 1. Nggak boleh ya gigi 1 ya, gigi 1 terlalu berat, gigi 2 gitu misalnya gitu. Tapi oke, disitulah gue percaya bahwa sekali lagi buat teman-teman yang lagi dengerin, apapun sebenarnya itu membutuhkan seni tersendiri, apapun itu, bukan hanya bidang kreatif seperti yang bidang gue sekarang, tapi apapun itu membutuhkan seni kreatif. Dan gue suka tadi Toto menggunakan istilah tacit knowledge, tacit knowledge gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semua menemukan itu. Ada yang bilang bahwa tacit knowledge atau seni dalam mengerjakan sesuatu itu kan nggak diajarkan, tapi dia akan muncul ketika lu menguasai filosofi dasar dari pekerjaan lu. Ada yang bilang begitu. Gue misalnya balik ke matematika, walaupun gue benci setengah mati dengan matematika, tapi ketika lu sudah menguasai dasar sebuah rumus misalnya, bukan hanya menghafal rumusnya, tapi dasar terbentuknya rumus tersebut, lu bisa berimprovisasi kan? Betul. And that is art. Betul. Gitu. Betul. Walaupun gue nggak nguasai artnya, seninya matematika gue nggak nguasain. Betul. Jadi balik lagi ke Steven. Jadi kita tuh kalau untuk menguasai dasar itu paling nggak kalau zaman sekarang itu di jump start, dalam artian lu tuh nggak usah nyari sendiri. Kalau zaman dulu gue cara menggambar tuh trial and error, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar gitu kan. Gimana cara shading, gimana gitu. Sekarang udah ada. Jadi lu prinsipnya udah tahu. Nah, kedepannya tergantung lu lah, apakah lu terus mengeksplor, apakah lu berani main. Nah, itu prinsip dalam tanda kutip sebelum sebagai seorang seniman yang akhirnya harus mengeksplor sendiri gitu. Tapi paling nggak lu nggak dari awal gitu kan ya, Fed ya, gitu. Iya. Tapi sebenarnya Steven kreatif Posting-posting Instagramnya belakangan ini buat gue kreatif banget. Cakep. Cara dia menyusun kalimatnya, menyusun gambar-gambar itu kreatif buat gue. Gitu. Betul. Iya nggak sih? So Steven sudah menguasai the art of communication. Halah. Ya wes lah. Terima kasih banyak kalau begitu. Dan mudah-mudahan buku ini berguna, bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mau mendalami dunia podcasting. Dan paling nggak bermanfaat buat gue untuk gue terus terang. Ketika gue menemukan, gue nggak pernah tahu Jessica Abel ini pernah nulis buku ini gitu loh. Karena gue nggak pernah googling soal dia secara lebih mendalam. Dan ini benar-benar
menggoda gue untuk kembali menengok draft komik podcast gue. Apakah nanti diinin per 3 bulan mungkin, dinaikin di Karya Karsa dulu gitu, lihat atau antusiasme dari pembaca. Ide yang bagus kayaknya, Fen. Per halaman naikin ke Karya Karsa. Bisa ya ke Karya Karsa? Per chapter. Bisa. Lu pernah dengar nama Isman Suryaman nggak? Iya. Komika, stand up komika. Dia nulis buku, dia nulis novel di Karya Karsa, dan gilanya itu buat gue gila, gue bilangnya gitu ya, karena emang dia dasar stand up comedian gitu, jadi dia kreatifnya itu luar biasa ya. Bab genap bayar, bab ganjil gratis. Terus dia bilang, lah jadi yang bab ganjil gunanya buat apa, bos? Ya nggak apa-apa, lu bayar bab genapnya gratis, bab ganjilnya bayar. Jadi ketika lu baca bab genapnya, terus lu nggak sanggup atau nggak mau bayar buat yang bab ganjilnya, lu bayangin aja sendiri gitu. Pakai imajinasi lu sendiri untuk nyambung ke bab genap berikutnya. Nggak masalah gitu ya. Menarik juga. Tapi ngomong-ngomong Karya Karsa, jangan lupa ya kalau lo teman-teman di sini mau ikutan sharing, nyeleng, ikut masukin celengan kita, silahkan lo. Dan gue sering banget gunakan Kepo Buku dan celengan Kepo Buku ini sebagai contoh di workshop podcast kita. Betul. Alright, terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih banyak untuk sharing bukunya. Iya, betul ini ya, keren. Sampai Steven tak sanggup berkata-kata. Oke. Kita ketemu di lain kesempatan. Steven besok harus buka toko lagi soalnya. Buka toko lagi. Steven itu tokonya nggak pernah tutup. Sebab? Nggak pernah tutup kan Evan ya? Maksud gua nggak pernah ada libur ya kan, Evan? Iya, so far gitu. Serius? Kali Minggu ya. Minggu buka juga, Evan? Ya. Minggu lu tutup. Gua kira Minggu lu buka juga. Enggak. Kirain tinggal ke depan tinggal buka rolling door-nya doang. Gambling. Oke lah. Oke, thank you Ran, thank you Steven. Thank you. Bye bye.